Hari ini saya akan bagikan renungan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Setuju banget. Hal ini bukan kita lakukan ketika di luar gereja ya, termasuk juga di dalam gereja. Kita lakukan segala sesuatu tujuannya bukan untuk disukai manusia, bukan untuk mendapatkan persetujuan atau pengakuan manusia, bukan. Tapi kita lakukan itu karena kita tahu itu yang jadi kehendak Tuhan. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa aduh kasih lagi, tapi kan ini orang gereja malah yang menyakiti saya gitu ya. Ini orang gereja malah yang bikin saya jadi panas, jadi marah, jadi kecewa. Sekali lagi, jangan-jangan itu menjadi kesempatan untuk kita menyatakan kasihnya Tuhan. Bahkan kepada orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk mendapatkan kasih. Kalau lihat manusia nanti kecewa, setuju. Kalau kita lihat manusianya kecewa. Karena setiap manusia yang ada dalam gereja juga masih dalam proses pembentukan, masih dalam proses pengenalan tentang Tuhan. Tentunya dalam proses pengenalan akan Tuhan itu nggak cuma lewat hal-hal yang baik terus, hal-hal yang menyenangkan terus, enggak ya. Tapi lewat kita ngalamin kita disakitin orang, kita mau tetap untuk mengasihi Tuhan. Ketika kita dikecewakan, dirugikan oleh orang, kesadaran kita adalah kita mau memilih. Tuhan, aku mau pilih yang benar atau aku mau ikutin daging aku ya? Aku mau pilih yang Engkau kehendaki atau aku mau pilih daging aku ya? Kebanyakan orang jatuhnya akhirnya menyerah ketika tekanan datang, ketika penderitaan datang. Karena apa? Aduh Tuhan, kayaknya nggak bisa berkorban lebih lagi buat Tuhan. Kayaknya capek deh ngalah terus gitu. Ada nggak teman-teman yang pernah ngalamin hal itu? Aku pun pernah mengalami hal itu. Merasa bahwa Tuhan, kenapa ya aku lebih banyak mengalah terus, mengasihi terus. Tapi aku sadar bahwa kasih itu menjadi salah satu warna orang percaya, orang Kristen. Karena apa? Karena karakteristik kerajaan surga itu adalah kasih. Makanya Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau kamu adalah murid-murid aku, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Terus apa lagi? Jikalau kamu benar-benar muridku, maka kamu akan mengasihi. Kalau kamu mengetahui perintahku, maka kamu akan mengasihi. Kita baca keseluruhan kitab Injil, Yesus cuma katakan kasih terus. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, ya kan? Kasih juga kepada diri sendiri. Ini tuh mengajarkan kita, akhirnya aku sadar ketika baca itu, aku ngelihat, oh Tuhan ternyata ini toh yang menjadi karakteristik kerajaan sorga. Tidak perlu kita menunggu nanti berada di surga baru kita melakukan kasih. Tetapi sesungguhnya adalah penting dari sekarang kita udah membiasakan untuk hidup dalam kasih. Nah kemarin aku bagikan di Instagram aku pesan mengenai kita perlu kasihnya Tuhan di hari-hari ini, supaya kita bisa menjadi saluran kasihnya Tuhan. Setuju nggak? Kita nggak akan bisa membagikan sesuatu kalau kita nggak punya barang itu. Contoh, kemarin di awal bulan Maret saya bagikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar Jakarta Timur. Dan saya tahu saya perlu punya makanan supaya bisa membagikan makanan gratis itu gitu ya. Nah, itu yang membuat saya berpikir bahwa iya ya, kita kalau nggak punya kasihnya Tuhan, gimana kita bisa menyalurkan kasihnya Tuhan? Kalau saya pengen kasih buku ke teman saya, buku yang bagus banget, berarti kan saya udah pernah baca, ya kan? Saya ngerti buku itu bagus dan saya memiliki buku itu. Makanya saya bisa membagikan kepada teman saya. Sama halnya dengan kasih Tuhan. Kita tahu bahwa tugas kita, orang percaya, adalah menjadi saluran kasihnya Tuhan bagi semua orang di sekitar kita tanpa terkecuali. Kalau misalnya kita nggak punya kasihnya Tuhan, kita mau kasih apa? Setuju gak? Kita mau berikan apa? Kita nggak punya kasihnya Tuhan. Saat ini kita malah lagi kering, kita lagi kecewa, kita lagi marah sama Tuhan, kita lagi bingung Tuhan harus apa. Kita nggak tahu nih sekarang ini harus apa, Tuhan gimana gitu ya. Kita lagi banyak mengalami kebingungan dan kita bingung gimana cara kita tetap jadi saluran berkat Tuhan. Caranya gimana dong? Cara yang pertama adalah kita perlu minta kasihnya Tuhan hari-hari ini. Di tengah dunia yang makin gelap ya, moralitas yang makin turun, apalagi cara hidup orang yang udah sembrono ya kan, orang udah lebih suka menjelek-jelekan orang lain, orang lebih suka ngomongin tentang perzinahan, orang-orang lebih suka ngomongin perselingkuhan, orang-orang lebih suka hal-hal yang jahat gitu ya, hal-hal yang
merugikan, hal-hal yang kayaknya kalau misalnya sesuatu yang buruk tuh makin rame gitu ya dibicarain. Sedangkan kalau hal-hal yang baik malah nggak laku hari-hari ini. Kasih semakin dingin, setuju. Termasuk kasih semakin dingin. Kayaknya orang-orang tuh lebih banyak ngomongin tentang, iya nih dia bisa berkata-kata seenaknya, hidup seenaknya gitu ya, kita lihat sekarang. Terus gimana dong kita orang percaya saat ini? Kita perlu kasih ya Tuhan. Kita perlu mengalami kasihnya Tuhan. Loh, tunggu. Kayaknya aku udah tahu tentang kasihnya Tuhan. Kayaknya aku udah mengalami deh kasihnya Tuhan. Kayaknya aku udah jadi pelayan Tuhan. Masa sih kasihnya Tuhan aku nggak tahu? Tapi kasihnya Tuhan itu perlu kita alamin setiap hari. Kasihnya Tuhan itu perlu kita mengerti setiap hari. Dan aku berdoa supaya teman-teman semuanya yang mendengarkan live talk ini beroleh hikmat yang lebih dalam lagi, pengenalan yang lebih dalam lagi tentang kasihnya Tuhan. Sehingga kasih Tuhan gak cuma jadi pengetahuan kita, tapi kasihnya Tuhan juga jadi tindakan, jadi hidup, jadi kebiasaan dalam hidup kita. Bahwa ketika akhirnya aku disakitin, aku memilih dengan sadar bahwa Tuhan, aku mau tetap mengasihi orang itu. Ketika aku dirugikan, ketika aku dijelek-jelekin, Tuhan, aku percaya bahwa aku punya kasih, aku punya kasihnya Tuhan, dan aku bisa mengasihi orang itu. Kita nggak bisa berbuat kasih dengan kekuatan kita, setuju nggak? Karena ada banyak orang yang lagi berusaha saat-saat ini. Kayak, iya gue tahu gue harus jujur, tapi sulit banget buat jujur. Gue tahu gue harus mengasihi, mengampuni ya kan. Gue tahu gue harus mentaati Tuhan. Tapi saat ini susah banget. Loh, itu adalah buktinya bahwa buah roh dan karunia roh itu hanya bisa dinyatakan oleh Roh Kudus. Nggak bisa pakai kemampuan kita. Itu sebabnya kita perlu untuk tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Tuhan, hari ini aku perlu kasihnya Tuhan supaya aku bisa melihat pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan dalam hidup aku. Tuhan, aku perlu kasihnya Tuhan supaya ketika ada orang-orang nyebelin kayak gini, aku bisa mengampuni mereka dan aku bisa menyatakan kasihnya Tuhan. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang merugikan orang lain, orang-orang yang menyakiti orang lain, mereka nggak tahu tentang kasih. Karena mereka melakukan hal yang kebalikan dengan kasih. Mereka nggak pernah ngerasain tentang kasih karunia, kemurahan, dan itu diperlukannya anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasihnya Tuhan, yang udah terima kemurahan Tuhan, yang udah terima kasih karunia Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan kasih karunia, kemurahan ini tuh nggak cuma diomongin doang ya, kayak tahu nggak kasih karunia Tuhan? Gini loh, kemurahan Tuhan tuh bla bla bla. Tapi mereka perlu mengalami, mereka perlu menyaksikan bukti dari kasihnya Tuhan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan saat-saat ini justru lagi lemah, udah mau menyerah, udah semakin sama dengan dunia ini, loh bagaimana dunia ini melihat cahaya? Bagaimana dunia ini melihat terang yang Tuhan Yesus katakan bahwa kamu adalah terang dan garam dunia? Maka fungsi kita adalah memberikan dampak, memberikan terang, memberikan rasa di tengah gelapnya dunia ini. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Amin. Jadi yuk kita hari ini kita mau baca tentang kehidupan jemaat pertama, jemaat mula-mula. Oh ada toh, ada. Dibahas oleh Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Tapi sebelum itu kita mau berdoa hari ini, sebelum kita mulai baca firman Tuhan ya. Oke. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa hari ini Tuhan adakan semua yang terjadi baik Tuhan, dan hari ini kami mau bersama duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Kami mau buka telinga kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu ada memerdekakan hidup kami, melepaskan kami, membebaskan kami dari setiap belenggu dosa, tipu muslihat iblis, dari setiap hal-hal yang tidak kami sadari. Kami percaya bahwa kami akan dilepaskan, dipulihkan, dan kami akan beroleh kemenangan hari ini. Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi benih yang akan bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami. Dan Tuhan, Engkau menolong untuk
Setiap teman-teman semua yang baru pertama kali join di live talk hari ini, setiap roh-roh jahat yang ingin mengambil sukacita kami, yang ingin mengambil kemuliaan Tuhan ketika live talk ini dibagikan, Tuhan Engkau yang mematahkan dan menggagalkan setiap rencana-rencana iblis, biar kemuliaan hanya bagi Tuhan, biar nama Tuhan yang hari ini diperdengarkan, biar nama Tuhan hari ini diberitakan, dan ada banyak orang yang bisa tersentuh hatinya karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita baca dari ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa jumlahnya. Tunggu ya, kita mau sedikit kasih latar belakang dari kisah ini. Kalau misalnya teman-teman semua yang baru, pertama kali, halo, shalom semua, selamat siang, selamat bergabung. Ini ada yang bertanya, sebentar ya, tapi kenapa ya orang lain yang nyebelin hidupnya damai aja? Temennya banyak, pembelanya banyak. Sedangkan saya sendiri nggak bisa membela diri. Oke, halo, salam kenal. Ini akun tanda tanya, aku nggak bisa sebutin namanya siapa karena namanya tanda tanya. Tetapi seperti ini. Kalau kita sekarang ngeliat bahwa kenyataannya kok justru banyak orang yang melakukan kesalahan lebih banyak pembelanya. Itu membuktikan bahwa sekarang itu tidak lagi jelas mana benar mana salah. Sekarang itu benar dan salah bukan didasarkan oleh kebenaran itu, tetapi didasarkan oleh kepentingan banyak orang, golongan banyak orang. Setuju? Kalau misalnya pilihan orang banyak gitu ya, sedang menceritakan, membela suatu perkara yang itu beneran salah gitu, itu kan jadi bukti bahwa ternyata sekarang banyak orang kebenaran itu diartikan secara subjektif bukan secara objektif. Nah, kalau misalnya ini saudara yang punya akun tanda tanya merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa aduh kayaknya kok yang bener yang salah ini keliru ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena pada akhirnya setiap keputusan, setiap tindakan kita itu akan ada konsekuensinya. Dan shalom Aryo Pustra, shalom Kak Jagat. Jangan sampai kita ngerasa kayaknya orang-orang yang jahat itu kok malah lebih untung ya daripada kita. Kok orang-orang yang berbuat seenaknya malah lebih damai hidupnya daripada kita. Firman Tuhan katakan, jangan iri hati kepada orang fasik. Jangan kita akhirnya mengingini kehidupan orang-orang fasik. Enggak. Karena pada akhirnya gandum dan ilalang itu akan terpisahkan. Pada akhirnya ilalang itu akan dibakar di dalam api, tetapi kalau gandum akan dikumpulkan dan dimurnikan. Jadi kalau misalnya kita merasa hari ini kita melihat ada orang-orang yang jahat dan kehidupannya kelihatannya baik-baik aja, bahkan kelihatannya untung dan mendapatkan promosi, jangan iri. Karena Tuhan itu adil dan Tuhan gak pernah tidur. Dan biarkan serahkan pembalasan kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan akan menghakimi setiap orang menurut tindakannya. Dan kalau kita akhirnya juga jadi jahat, kita sama dengan dia gitu ya. Itu yang selalu aku ingetin juga dalam diri aku, bahwa Tuhan, orang itu sudah berbuat jahat. Tuhan, dia gak sadar dengan yang dilakukan. Dan sepertinya semakin banyak orang yang mengikuti kejahatannya. Tuhan tolong supaya mereka selamat, supaya mereka tahu kebenaran dan mereka gak terjebak dalam kejahatan. Kasihan Tuhan, karena nanti akhirnya mereka juga yang dapetin penghakiman. Mereka sendiri dapat penderitaan. Nah, penderitaan dari tindakan kita yang jahat nggak kita dapatkan. Misalnya ada orang bilang gini, iya udah 3 tahun tuh dia bisnisnya nggak bener, kok hidupnya baik-baik aja ya. Tunggu, penghakiman Tuhan itu kita jangan ukur dari 3 tahunnya gitu ya. Karena penghakiman Tuhan itu bisa terjadi kepada dirinya, kepada keturunannya, bahkan generasi yang akan datang yang lahir dari keturunannya. Kesian ya gitu, kesian banget, karena akhirnya ada sebuah generasi yang nggak tahu apa-apa dan mereka mendapatkan sebuah konsekuensi dari keputusan nenek moyangnya gitu. Jadi hari ini pun aku juga ketika aku ingat Tuhan, aku minta ampun ya Tuhan kalau aku salah, kalau aku menyakiti orang. Aku belajar biar aku yang menanggung resikonya Tuhan, pembelajarannya biar aku yang dapat Tuhan gitu. Aku sering kalau misalnya berdoa seperti itu. Biar Tuhan mengajar aku, membentuk aku untuk aku lebih lagi kenal kebenaran. Semoga akun tanda tanya mau tetap maju ya, tetap kuat, karena ada bayar harga ketika kita melakukan kebenaran.
Ada sebuah pengorbanan yang kita harus lakukan ketika kita hidup dalam kebenaran. Ya, dalam setiap pengambilan keputusan kita ada resikonya, ada mengikut Tuhan ada resikonya, melakukan kebenaran ada resikonya. Dan yang jelas adalah kalau kita lihat, kita ukur ya sekarang ya, yang melakukan kejahatan ada resikonya. Mereka dapat hal yang enak dan gak enaknya ya. Tapi kita yang melakukan kebenaran ada resiko juga. Ada enak dan ada gak enaknya, ya kan? Loh, sama-sama ada enak dan gak enaknya dong, iya. Tetapi pada akhirnya di hadapan Tuhan kita sudah melakukan yang benar. Jadi ini semua itu sebenarnya pada akhirnya bergantung kepada Tuhan dan kita, antara kita sama Tuhan. Ya, jadi janganlah kita dikendalikan atau kita bergantung kepada sekitar kita, karena sekitar kita bisa salah, sekitar kita bisa keliru ya, tapi hendaklah kita hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan, aku melakukan yang benar karena aku bertanggung jawab di depan Tuhan, karena aku tahu ini yang Tuhan senang ya. Andre, shalom. Arya Putra nih, shalom semua. Oke, thank you nih, tadi akun tanda tanya lagi bertanya pertanyaan yang bagus banget, karena tadi sesuai dengan yang aku bagikan ya. Nah, kita mau lanjut, jadi gini, sebelumnya di Kisah Rasul pasal yang kedua ini ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta, ketika seluruh orang Yahudi yang ada di Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang berasal dari daerah Yerusalem lagi datang nih ke Yerusalem karena lagi hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta itu adalah salah satu hari raya besar, sehingga kayaknya ada ribuan nih orang-orang Yahudi datang gitu ya ke kota mereka yang terkenal, yaitu kota Yerusalem, untuk merayakan hari raya mereka. Nah, kira-kira di hari Pentakosta itu mereka dengar ada suara bising. Saking bisingnya, akhirnya banyak orang berkumpul. Jadi bayangin itu segede apa suaranya gitu ya, sekeos apa, sampai akhirnya itu menarik perhatian mereka. Nah, lalu firman Tuhan katakan ada sebuah tiupan angin yang besar, dan ada muncul lidah-lidah seperti nyala api, dan itu hinggap ke atas para rasul. Dan para orang-orang Yahudi yang saat itu berkumpul, mereka bertanya, ini ada apa gitu ya. Akhirnya Petrus tampil dan memberikan khotbah yang sangat singkat. Khotbahnya nggak jelimet, khotbahnya hanya bicara tentang penggenapan Kristus terhadap yang terjadi di perjanjian lama, bahwa Kristus sudah diperkenalkan oleh Daud dari zaman dahulu gitu ya, raja mereka nih, raja orang Israel yang sangat terkenal dan sampai hari ini sangat dihormati, meskipun Daud kita tahu ya jatuh dalam dosa. Anufa, shalom, shalom. Nah, jadi akhirnya Petrus memberikan khotbah yang sangat sederhana ini. Petrus akhirnya memberitakan bahwa Yesus yang sudah dibuat sengsara, yang sudah mati di atas kayu salib ini adalah penggenapan dari perjanjian lama. Dan dari khotbah yang sangat sederhana itu, orang-orang yang mendengarkan kemarin saya katakan terharu. Loh, tunggu, ini kan Petrus, mantan penjala ikan. Kok bisa ya memberikan khotbah yang sederhana, tetapi orang lain tuh yang mendengarkan bisa terharu? Padahal kan Petrus bukanlah orang yang pintar. Oke, Petrus adalah seorang yang banyak bicara. Dia ada sebuah kepemimpinan yang dia miliki gitu ya. Tapi kan dia bukan seorang lulusan sebuah sekolah yang tinggi gitu ya, sehingga membuat dia bisa mahir berkata-kata, kan enggak. Tapi kok bisa orang-orang terharu? Dan kemarin saya bagikan bahwa orang-orang itu bisa terharu, hatinya bisa tersentuh, bukan karena kepintaran Petrus berkata-kata, bukan, tetapi karena Roh Kudus sedang bekerja, berkarya di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya Petrus mengatakan bahwa mereka berkata kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Jadi sama sekali para rasul ini nggak memberikan desakan atau ancaman gitu ya kepada orang-orang yang mendengarkan, orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi Petrus memberikan jawaban karena mereka pertama kali bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang udah Tuhan Yesus katakan ya di kitab Yohanes, bahwa Roh Kudus itu akan diberikan menjadi penghibur, pengingat, pengajar yang akan menguatkan gitu ya para murid Yesus.
itu tuh bukan hanya bagi para murid Yesus, bagi para rasul, tetapi juga adalah sebuah janji bagi orang Israel dan bagi generasi di masa mendatang. Bahkan bagi orang-orang yang masih jauh, maksudnya adalah orang-orang di luar Yahudi, orang di luar Israel. Sebanyak yang Tuhan panggil yang akan menerima Roh Kudus itu. Ya, nah terus selanjutnya apa? Selanjutnya ini ayat yang ke-41. Orang-orang itu menerima perkataan Petrus, memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tunggu, kita pikirkan dulu nih. Oke, ada banyak orang yang menerima perkataan Petrus dan memberi diri mereka dibaptis. 3.000 orang. 3.000 orang itu di dalam peristiwa itu gimana cara baptisnya? Bagi beberapa teman-teman Katolik, mereka tahu hal ini dengan jelas. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Jadi bayangin, 3.000 jiwa mau dilayani oleh 12 rasul. Berapa lama, berapa jam, berapa hari gitu kan. Dan bagaimana mereka para rasul bisa tidur, makan. Kebayang nggak? Nah, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa akhirnya Petrus memercikan air gitu ya, untuk sebagai bukti bahwa mereka sudah dibaptis. Karena 3.000 jiwa bertambah pada hari itu juga, saat itu juga. Kebayang ya, dari 120 murid Yesus yang menyaksikan Yesus naik ke surga, lalu sekarang akhirnya bertambahlah jumlah para murid, orang-orang yang percaya, pengikut Yesus menjadi 3.000 jiwa. Dari 120, 3.000 jiwa itu berapa kali lipat? Luar biasa. Dan gak cuma sampai situ, gak cuma jumlah mereka bertambah, apalagi ayat yang ke-42. Mereka bertekun, 3.000 orang jiwa ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Oh, mereka juga berkumpul untuk mau belajar. Mereka mau diajar juga. Menarik ya, karena harusnya orang yang rindu untuk belajar adalah orang yang rindu untuk diajar juga. Ya, kalau misalnya kita punya mental seorang murid, kita akan sadar bahwa kita perlu guru yang mengajar kita. Setuju? Mau itu guru-guru kita ada punya kelemahan, ya kan, masing-masing ada kekurangannya, ada keunikannya. Tetapi kan pada akhirnya kita mau ambil ilmunya, kita mau ambil yang terbaik yang dia bisa berikan. Setuju? Di sini semuanya pasti pernah sekolah ya. Ada SD, SMP, SMA, bahkan sampai ada yang kuliah, nggak cuma S1 tapi S2, S3 gitu ya. Bahkan mungkin ada teman-teman semuanya yang punya kerinduan untuk mengajar. Ada teman-teman yang punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Makanya hari ini ada 13 orang yang berkumpul untuk dengerin live talk ini. Karena tahu kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Nah, jadi 3.000 orang itu bertekun. Mereka mau diajar oleh para rasul. Gimana ya 3.000 orang belajar di bawah para rasul? Dibagi kelasnya kah, pergolongan kah, atau per hari-hari tertentu? Nggak tahu. Tetapi yang jelas dikatakan firman Tuhan, mereka bertekun. Yang artinya mereka nggak cuma sekali dua kali diajar, tetapi mereka juga menjadi murid. 3.000 jiwa ini mereka masuk menjadi murid daripada para rasul. Mereka mendengarkan pengajaran para rasul mengenai pribadi Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan. Dan dalam persekutuan, mereka gak cuma jadi murid, tapi mereka juga bersekutu. Bersekutu ini maksudnya adalah bukannya kita menjadi sama. Bukan, kita semua orang-orang yang berbeda, latar belakangnya beda-beda, sukunya beda-beda, apalagi kita punya pekerjaan yang beda-beda, kita punya pengalaman beda-beda, tapi kita masuk ke gereja, bukannya berarti kita menjadi sama, bukan. Tapi karena kita punya tujuan yang sama. Kita punya tujuan satu, yaitu kita pengen bertumbuh dalam Tuhan. Kita pengen merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita ingin melihat Tuhan dinyatakan. Sama dengan 3.000 jiwa-jiwa ini. Mereka gak cuma belajar ya, karena ada kan orang-orang yang hanya berkumpul belajar tapi mereka tuh gak bisa untuk bersatu hati. Tetapi para pengikut Kristus yang berjumlah 3.000 jiwa ini, mereka berkumpul dalam persekutuan. Mereka mau sehati, mau sejiwa, mau sepikiran. Maksudnya adalah bukannya menjadi sama ya, tapi menaruh fokus mereka kepada Kristus. Bayangin persekutuan 3.000 jiwa, mudah gak?
Wah, pasti ada banyak gejolak, ada banyak gesekan, ada banyak hal-hal yang tidak biasa terjadi. Tetapi yang diutamakan adalah kesatuan hati di dalam Tuhan. Dan nggak cuma mereka belajar dan bersekutu, mereka juga berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, mereka mengadakan perjamuan bersama. Mereka melakukan sebagaimana Yesus melakukan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, dan mereka lakukan hal itu. Mereka saling membagikan roti, mereka bersama-sama membagikan anggur, mereka sama-sama mungkin membasuh kaki juga seperti yang Yesus lakukan. Tujuannya adalah untuk mereka bisa semakin nyata dalam kesehatian. Mereka meneladani apa yang Yesus lakukan. Dan tidak lupa mereka juga berdoa. Wow, jadi kebiasaan-kebiasaan ini sudah terjadi dari gereja mula-mula ya, jemaat mula-mula. Mereka berkumpul untuk berdoa, mereka berkumpul untuk mereka belajar, mereka bersatu hati dalam persekutuan, mereka mengadakan perjamuan Tuhan. Wow, ini luar biasa banget. Tapi sekarang gimana? Banyak orang Kristen justru menghindari hal ini. Alasannya ada aja masing-masing. Tetapi kita lihat lagi bahwa oh iya ya, dulu tuh orang-orang seperti itu sudah melakukan kebiasaan itu. Dan kenapa kita nggak lakukan juga? Cara hidup jemaat yang pertama. Selanjutnya, ayat yang 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow. Jadi sekali lagi Roh Kudus telah diberikan kepada para murid. Ya, sebutannya aja udah beda ya. Sekarang para rasul, dan membuat para rasul itu dapat mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nih bayangin, para murid yang tadinya berada di dalam sebuah masa yang menakutkan, yang membuat mereka trauma. Iyalah, pemimpin mereka mati, dibuat sengsara, disalibkan seperti itu, kayak benar-benar bentukannya udah nggak lagi seperti manusia. Mereka sebagai pengikut, mereka takut, mereka khawatir karena pemimpin mereka aja udah seperti itu. Tetapi pada akhirnya mereka menyaksikan Kristus bangkit dari kematian, dan Kristus menunjukkan dirinya kepada mereka, tubuh surgawinya Yesus. Dan akhirnya Yesus terangkat ke surga, dan Yesus mengatakan janji tentang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan hari ini buktinya. Hari ini buktinya bahwa kita menyaksikan di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 43, para rasul dapat mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kalau kita berpikir gini, ini para rasul gimana ya belajar bisa melakukan mujizat dan tanda? Ada nggak yang pernah bertanya seperti itu? Kalau ngeliat ada orang ya, atau mungkin ada hamba Tuhan, kok bisa ya ngelakuin mujizat? Kok bisa ya melakukan hal-hal yang ajaib kayak gitu? Belajar dari mana ya? Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa para rasul dapat melakukan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib bukan karena mereka belajar taktiknya gitu, bukan. Tetapi karena Roh Kudus yang ada tinggal dalam diri para rasul, yang membuat mereka bisa menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus nggak cuma bicara tentang memberitakan Injil, tetapi juga melakukan hal-hal yang luar biasa supaya orang-orang yang melihat dapat mengenal Kristus dan mempercayai Kristus. Coba kita ingat lagi apa yang Yesus lakukan ketika Yesus pelayanan di bumi dalam masa inkarnasinya. Yesus tidak hanya mengajar, ya kan? Yesus tidak hanya menceritakan tentang perumpamaan, ya kan? Apalagi menegur orang-orang yang salah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi apalagi Yesus mengadakan mujizat. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus melakukan pelipat gandaan makanan. Apalagi Yesus melakukan hal-hal yang ajaib yang saat itu para pemuka agama nggak bisa lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang itu melihat bukti kerajaan Allah sudah datang melalui diri Yesus, melalui tanda dan mujizat.
Jadi kita jangan keliru ya, kalau misalnya ada orang-orang yang kita bisa lihat bahwa, oh mereka bisa punya karunia bernubuat, mereka bisa punya karunia menyembuhkan. Ih kok bisa ya, ada orang yang bisa, saya melihat ada seorang hamba Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan, tetapi dia pelayanan di India, dia 2 orang dibangkitkan dari kematian. Tetapi sungguh, saya sadar bahwa yang dilakukan itu semata-mata bukan keuntungan dia sendiri, tapi untuk nama Tuhan dinyatakan, nama Tuhan diperkenalkan. Sehingga keluarga dari orang-orang itu, kumpulan dari orang-orang yang menyaksikan itu, bisa melihat bahwa kuasa Tuhan begitu nyata. Termasuk dengan para rasul. Bahwa para rasul akan bisa memberitakan tentang kerajaan sorga, memberitakan tentang Injil, tentang pribadi Yesus melalui mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini kayaknya nggak biasa. Gimana Bapak Ibu semua dengerin ayat ini? Iya, ini nggak biasa. Meskipun saya udah sering banget baca perikop ini, tapi ini tidak biasa. Kenapa? Kok ada ya orang-orang yang mereka mau bersatu? Karena mereka begitu bersatu, mereka mau punya pikiran bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, ini orang-orang yang sangat punya kemurahan banget ya. Orang-orang yang punya kemurahan hati bisa membagikan apa yang mereka miliki untuk menjadi kepemilikan bersama. Kalau misalnya ada yang bertanya, tunggu itu asalnya dari mana gitu ya? Kok bisa gitu ya ada orang-orang yang mau membagikan kepunyaan mereka, kepunyaan pribadi jadi kepunyaan bersama? Apa cerita di balik ayat ini? Jadi bayangin 3.000 orang jiwa berkumpul. Mereka bersatu hati menjadi sebuah komunitas pengikut Kristus, ya. Mereka aktif terlibat dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam perjamuan kudus, apalagi dalam doa, ya. Dan ternyata 3.000 jiwa itu, karena mereka udah berada dalam satu komunitas, mereka tidak mudah untuk pergi dari komunitas itu. Setuju? Mereka harus kembali ke tempat mereka yang jauh gitu ya. Mereka pasti akan banyak pertimbangan. Di mana lagi nih kita mendapatkan komunitas ini? Di mana lagi kita akan merasakan kasih-Nya Tuhan? Di mana lagi kita akan mendapatkan pengajaran seperti ini? Setuju? 3.000 jiwa ini yang saya mengerti adalah mereka pasti akan banyak waktu untuk berkumpul. Ya, dengan memikirkan biaya perginya, aduh gimana nih pulangnya, ya kan ada perginya. Yang saya saksikan adalah 3.000 jiwa ini bisa jadi justru jadi tinggal di daerah itu, berkumpul. Entah bagaimana tidurnya, entah bagaimana makannya gitu ya. Tetapi mereka benar-benar bersatu hati, punya kesatuan, punya kesamaan pikiran untuk mengalami Tuhan sama-sama. Makanya terjadilah ayat ini bahwa akhirnya kepunyaan pribadi dengan sukarela dibagikan untuk menjadi kepunyaan bersama. Ada sebuah karakteristik yang luar biasa di sini, itu tentang kasih, tentang kemurahan hati. Bahwa orang-orang yang diberkati lebih oleh Tuhan sadar bahwa mereka mau untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang diberkati lebih bukannya sombong, bukannya merasa kayak, ya saya yang punya segalanya ya gitu, kamu lebih banyak minta aja sama saya, enggak. Tapi mereka mau bagikan itu supaya bisa dimiliki, supaya bisa dinikmati oleh orang-orang lain di kelompok itu. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Wow, ini luar biasa banget karena ada orang-orang yang rela untuk jual hartanya, sehingga keuntungan yang didapat bisa dibagikan kepada orang-orang sesuai dengan keperluannya. Hari gini ada orang yang mau berkorban bagi kita pikir 2 kali. Kita akan berpikir, tunggu, jangan-jangan nih orang ada maunya sama kita. Tunggu, ada orang mau kasih kita pertolongan. Aduh, jangan-jangan dia perhitungan lagi. Jangan-jangan sebenarnya dia lagi ngincar kita, makanya dia lagi tolongin kita. Kita udah pikir dulu gituan ya, kita udah berpikir seperti itu.
Karena kita punya banyak pengalaman, kita dimanfaatin orang, kita dijahatin orang, apalagi kita dirugikan oleh orang ketika kita menerima bantuan dari orang lain. Tetapi berbeda dengan apa yang terjadi di jemaat mula-mula. Orang-orang itu sampai rela jual hartanya, ya, membagi-bagikannya tanpa ekspektasi apapun, tanpa motif tersembunyi. Kalau sekarang ada orang-orang yang suka membagikan, mungkin kita langsung, ini jangan-jangan ada niat tersembunyi. Jangan-jangan dia udah mau caleg gitu kan. Oh, dia udah mau nyapres gitu kan. Misalnya, oh, jangan-jangan dia lagi apa nih? Kayak dia punya tujuan tertentu nih. Kita udah mikir jelek duluan. Setuju? Saya pun juga kadang-kadang berpikir itu, Tuhan tolong ampunin saya. Tetapi di jemaat mula-mula kita melihat bahwa, wah Tuhan, ada orang-orang yang sampai rela jual hartanya supaya bisa dinikmati oleh orang lain tanpa motif tersembunyi. Tujuannya adalah supaya sesama mereka, saudara di dalam Tuhan, itu bisa tercukupi sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, ini kita coba bayangin sebentar ya. Sesuai dengan keperluannya masing-masing. Gimana ya orang-orang itu bisa jujur bahwa oke, kami cuma perlu 5 roti, ya terima kasih karena kami cuma 5 orang dalam satu keluarga. Ada nggak ya orang-orang kayak, tuh kita butuh 20 roti nih gitu. Padahal mereka cuma 5 orangnya. Tetapi karena ketamakan mereka, ada nggak ya orang-orang seperti itu? Ya firman Tuhan katakan tidak. Yang jelas berarti orang-orang di dalam persekutuan jemaat mula-mula ini, mereka benar-benar nggak cuma, mereka tidak berfokus kepada kepentingan diri mereka sendiri, tapi mereka juga berfokus kepada kepentingan orang banyak, sesama mereka yang membutuhkan. Manis banget ya kalau kita baca. Kayak ini too good to be true gitu. Kayaknya ini kayak terlalu manis, terlalu indah. Loh, harusnya ini jadi sebuah perenungan bagi kita. Apa yang berbeda dengan kehidupan jemaat mula-mula dengan kehidupan sekarang gereja di saat ini? Apa yang terjadi? Apa yang berbeda dengan gereja sekarang dan gereja mula-mula? Kita harusnya ketika membaca firman ini, kita jadi sadar, Tuhan, kenapa sekarang keadaannya seperti jauh sekali dari yang terjadi di gereja mula-mula? Tuhan, kenapa saya sulit ya membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Tuhan, di manakah kemurahan hati itu? Sehingga harusnya kita sebagai orang Kristen, kita tidak mementingkan diri kita sendiri doang, tapi kita perlu mementingkan kepentingan orang-orang. Tuhan, di mana kasih itu di dalam gereja sekarang? Di mana kasih itu di dalam gereja sekarang? Gereja bukan hanya bicara tentang gedung, gereja bukan cuma bicara tentang sebuah denominasi. Gereja adalah kita, orang percaya. Tuhan, baca ayat ini, mikir lagi deh, Tuhan, kenapa sekarang justru melakukan kasih itu susah banget ya? Kenapa sekarang mau membagikan kepada orang lain mikir 2 kali? Padahal kan semua yang kita miliki adalah berkat Tuhan, setuju? Semua yang kita terima adalah berkat Tuhan. Dan kenapa kita merasa bahwa kita berat untuk menjadi saluran berkat Tuhan? Padahal yang kita terima semua itu berkat Tuhan, berasal dari Tuhan. Tapi kenapa kita berat ya? Padahal kan itu bukan milik kita. Masa sih itu bukan milik kita? Ya kan Tuhan berkatin ya buat kita. Ya masa kita berkatin buat orang lagi? Tunggu, ini ada yang keliru kayaknya. Kalau Tuhan ingin memakai kita jadi saluran berkat, pasti Tuhan akan memberkati kita terlebih dahulu, sehingga kita mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Cuma saat ini tidak banyak orang ya yang berdoa, Tuhan jadikan aku saluran berkat Tuhan. Karena sekarang orang hanya lebih banyak berfokus kepada Tuhan berkatin aku, Tuhan cukupin aku, Tuhan aku kurang ini, Tuhan aku butuh ini, Tuhan limpahin aku ini, Tuhan aku perlu ini. Doa yang kita ucapkan di depan Tuhan lebih banyak hanya meminta kepada kita terus. Lalu kapan nih kita mulai berdoa, Tuhan jadikan aku saluran berkat? Tuhan, aku percaya berkat-Mu cukup sehingga aku bisa memberkati orang sekitar aku. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan memakai aku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bicara untuk menjadi saluran berkat, itu nggak harus tunggu kita punya duit yang banyak.
nggak perlu tunggu kita untuk jadi sukses dulu. Karena semua orang yang punya banyak duit belum tentu mereka mau berbagi. Setuju? Orang-orang yang menjadi sukses belum tentu mereka punya hati untuk berbagi dengan ikhlas. Jadi kalau kita mau tunggu sukses dulu lah, tunggu kaya dulu lah baru mau berbagi. Jangan salah. Karena ada banyak orang yang sudah Tuhan berkatin, tetapi mereka lupa doanya sama Tuhan. Bahwa mereka pernah bilang, Tuhan, cukupkanlah kebutuhan aku supaya aku bisa memberkati banyak orang. Tuhan udah cukupkan kebutuhannya, tapi dia lupa melakukan bagiannya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang hari ini ngerasa tertegur, yang hari ini ngerasa, wah ini bener banget lagi. Aku pun juga belajar bahwa berkat Tuhan itu akan selalu cukup. Ya, jangan kita pernah melihat berkat Tuhan dari tolak ukur kita. Kadang aku pun menyadari, Tuhan, salah ya aku berpikir. Salah ya aku punya ukuran ketika aku mengukur berkat Tuhan. Karena ternyata kalau Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan secara cukup, maka cukuplah berkat Tuhan itu. Yang membuat kita merasa gak cukup sebenarnya adalah pikiran kita nih, idealisnya kita. Sampai hari ini aku melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup aku sebagai hamba Tuhan secara full time. Ada masa di mana-mana, aduh Tuhan, gak bisa ini untuk pergi pelayanan dengan duit segini. Aduh nanti gimana, nyampe gak ya pulangnya. Tapi akhirnya saya belajar untuk mempercayai bahwa berkat Tuhan cukup. Dan kemanapun Tuhan bawa saya melangkah, kemanapun Tuhan tuntun saya akan pergi untuk memberitakan Injil. Kalau bicara pulang gampang lah gitu ya. Tapi yang jelas saya akhirnya melihat bahwa saya selalu bisa sampai ke rumah saya. Saya selalu bisa sampai di rumah saya dengan sehat, dengan tidak kekurangan apapun. Dan dari situ saya belajar bahwa, wah ternyata saya gak boleh menilai berkat Tuhan dari ukuran saya. Karena Tuhan itu lebih pintar daripada kita Bapak Ibu. Tuhan lebih berhikmat, hikmatnya itu jauh di atas hikmat manusia. Jalan-jalannya di atas jalan-jalan kita. Jadi kita gak pernah bisa menilai apa yang Tuhan udah berikan. Hari ini kita lihat, kayaknya gak cukup. Tapi mulailah kita hidup dalam iman kita. Tuhan, aku percaya bahwa berkat ini cukup dalam hidupku. Aku berterima kasih bahwa Tuhan telah memberikan bahkan lebih untuk aku menjadi saluran berkat bagi orang lain. Aku terima berkat ini Tuhan, aku mengucap syukur atasnya. Amin. Kita udah lihat bagaimana Yesus hanya menerima 5 roti dan 2 ikan. Tapi dengan mengucap syukur, terjadilah pelipat gandaan. Terhadap ribuan orang itu bisa makan, bahkan sampai lebih 12 bakul. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita mau belajar di sini? Ada begitu banyak hal kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang kehidupan gereja mula-mula. Mereka gak cuma sibuk untuk belajar. Mereka gak cuma sibuk untuk berada di dalam perjamuan. Mereka gak cuma sibuk dalam sebuah persekutuan yang indah. Mereka gak cuma sibuk berdoa. Tetapi ada kemurahan, ada kasih yang nyata terjadi di antara para pengikut Yesus, 3.000 jiwa-jiwa yang baru Tuhan tambahkan kepada para pengikutnya. Shalom, ini ada akun Mazmur. Jadi kebayang bahwa jemaat mula-mula ini gak cuma sibuk warawiri, gak cuma sibuk melakukan ini, sibuk belajar, tetapi ada buah roh yang kita bisa lihat. Kok bisa ya mereka membagikan apa yang mereka punya untuk orang lain, bahkan menjual yang mereka punya. Berarti kalau mereka jual itu berharga. Setuju? Berarti mereka bisa mengorbankan sesuatu yang berharga demi kepentingan saudara-saudari di dalam gereja. Wow, indah banget gereja saat itu. Ada sebuah kesukaan, ada sebuah sukacita, ada sebuah damai sejahtera, apalagi ada sebuah kerendahan hati, kelemah lembutan, ada penguasaan diri yang membuat mereka sadar bahwa mereka gak bisa hanya mengandalkan diri sendiri, mereka gak bisa hanya berfokus kepada kepentingan sendiri, tapi mereka perlu untuk mengutamakan saudara-saudara di dalam Tuhan. Wow, ini manis banget, bener. Coba ya kalau misalnya kita berada di saat itu, di zaman itu, kita saksikan dari 120 orang Tuhan menambahkan jumlah gereja mula-mula menjadi 3.000. Dan ternyata ketika mereka bersatu,
ada persekutuan yang manis, yang indah yang mereka rasakan. Kebayang nggak gini, mereka sesama pengikut Yesus aja udah indah banget, udah manis banget, udah apa ya, sesuatu yang mereka nggak bisa dapatkan di tempat lain. Gimana persekutuan mereka dengan Yesus? Wow, itu luar biasa banget. Lebih indah, lebih manis daripada yang mereka lihat, mereka saksikan. Kita selanjutnya baca ya. Ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Wow, 3.000 jiwa-jiwa yang baru Tuhan tambahkan setiap hari berada di dalam bait Allah, dengan catatan mereka bertekun dan mereka dalam sehati. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Wow. Ini saya ngerasain ketika saya baca ini ya, ada sesuatu yang manis, sesuatu yang indah banget yang terjadi di tengah-tengah gereja mula-mula. Mereka nggak cuma mereka rame di bait Allah, ya, mereka nggak cuma rame berada di tempat-tempat yang ramai, yang terkenal, yang besar, tetapi di dalam rumah-rumah yang nggak kelihatan, di dalam persekutuan-persekutuan yang tersembunyi gitu ya. Mereka memecah-mecahkan roti, mereka menikmati bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Wow, tulus hati zaman sekarang. Tetapi hendaklah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita belajar hal ini. Kita mungkin sulit menemukan orang yang tulus hati saat ini. Kita sulit untuk menemukan orang yang mau berkorban dengan ikhlas, dengan rela. Tetapi biarlah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita yang menjadi pelaku firman ini. Untuk kita senantiasa mau bertekun, bersehati dengan sesama tubuh Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan ketulusan hati. Kalau kita melihat ada orang-orang yang gak tulus hati, orang yang gak ikhlas, orang-orang yang perhitungan, yang punya motif tersembunyi gitu ya, jangan kita kalah dengan mereka dan kita menjadikan kita sama seperti mereka. Jangan. Biarlah kita tetap kepada kepercayaan kita, keteguhan iman kita, untuk kita tetap percaya, tetap tulus, ikhlas, memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya bukan antara kita dengan manusia, tetapi antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memperhitungkan segala yang kita lakukan. Belum selesai ayat yang terakhir. Ayat yang paling saya sukain. Dan mereka, maksudnya adalah jemaat Tuhan gereja mula-mula, disukai semua orang. Tunggu. Ini maksudnya apa disukai semua orang? Maksudnya adalah gereja mula-mula ini dengan yang mereka lakukan, bersehati, bertekun, mereka punya kelemah lembutan, mereka punya kemurahan hati, mereka ada untuk saling menunjukkan kasih Tuhan, mereka ada untuk saling belajar, saling menolong, saling menopang, membuat mereka disukai semua orang di luar jemaat mula-mula. Jadi ketika saya baca ini ya, saya membayangkan para tetangga gitu ya, akan apa sih kumpul-kumpul di rumah-rumah, ngapain sih ngumpul mulu di rumah-rumah, lakukan apa sih kok rame banget ketawa-tawa gitu ya. Kan firman Tuhan katakan dengan penuh sukacita mereka memuji Allah dengan gembira. Iya ya, kalau misalnya kita coba pikir lagi, kalau misalnya di dalam firman Tuhan katakan mereka disukai semua orang, apa yang terjadi di bait Allah ketika mereka berkumpul? Dan ada banyak orang yang menyaksikan, apa sih kumpul rame-rame, ngapain sih ngumpul di bait Allah? Dan mereka menyaksikan bahwa mereka saling mengasihi, mereka saling mengajar, mereka saling menasehati, mereka saling membangun. Luar biasa banget ya. Sampai akhirnya yang mereka lakukan itu menjadi kesukaan juga bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saat itu. Yang menyaksikan, oh ini toh pengikut Kristus. Oh ini yang mereka lakukan. Kok enak banget ya. Mereka mengalami kesatuan hati, mereka saling menolong. Iyalah, kita kalau ngeliat ada orang yang saling menolong, saling menguatkan, kita seneng. Normalnya harus kita seneng ya, karena
Wah, mereka tuh saling menopang ya, keren banget ya hari-hari ini kan, karena jarang ditemukan ada kelompok yang saling membangun, saling menopang, jarang gitu ya. Jadi akhirnya mereka disukai oleh semua orang, orang-orang Yahudi, orang Israel saat itu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, dan tiap-tiap hari yang menambahkan siapa? Tuhan. Tuhan yang menambahkan jumlah mereka. Jadi bukan atas dasar inisiatif manusia, oke kita kayak perlu bertambah ya 5.000 jiwa. Enggak. Tuhan yang menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nih puji Tuhan ya. Kita lihat bagaimana, wah ini indahnya cara hidup jemaat yang mula-mula. Dan kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita memiliki kesempatan untuk kita memikirkan, oke, bagaimana hidup aku sekarang ya? Apa yang aku lakukan ketika berkumpul dengan sesama orang percaya ya? Apakah aku punya kemurahan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Apakah aku punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa oh ya aku lagi kekurangan, dan aku punya kerendahan hati untuk menerima bantuan dari orang-orang di sekitar aku? Oh, Tuhan gimana ya bisa sama-sama mau punya kerinduan untuk belajar, untuk bertekun dalam pengajaran dan persekutuan? Gimana ya Tuhan tetap punya kesehatian di dalam jumlah 3.000 jiwa? Ini kan gak mudah. Ya tentu saja gak mudah. Tetapi pada akhirnya kita melihat buah dari pekerjaan Roh Kudus. Buah dari pekerjaan Roh Kudus yang membuat para pengikut Yesus ini bisa bersatu. Jumlah 3.000 jiwa loh. Luar biasa, dari 120 orang bertambah 3.000 jiwa. Menurut saya itu bukan karena kekuatan Petrus, bukan karena kepintaran para rasul, bukan, tetapi karena buah dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, hari ini kita meyakini nggak Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita? Kita meyakini nggak bahwa Roh Kudus itu punya kuasa yang sangat besar dan ajaib yang mampu menghasilkan buah kebenaran? Karunia Roh Kudus, buah Roh Kudus itu tujuannya adalah supaya akhirnya kita bisa saling berada dalam persekutuan yang manis, yang indah, bersatu hati di dalam Tuhan. Ada orang-orang yang bilang kayak gini, iya loh, aku berusaha untuk punya sukacita ya, aku kayak kehilangan sukacita, lalu aku berusaha untuk Tuhan aku pengen bersukacita, aku harus punya bersukacita karena aku harus pelayanan. Enggak deh, kayaknya ada yang keliru. Sukacita itu atas dasar usaha kita atau karena buah dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Kalau kita mau mengusahakan sukacita, damai sejahtera, gak bisa Bapak Ibu. Kita hanya perlu untuk minta. Karena sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati, hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus. Dan seberapa banyak kita mau mengandalkan Roh Kudus nih dalam hidup kita? Paulus katakan apa? Janganlah kita hanya mau berada di dalam roh. Jangan hanya kita mau hanya berada di dalam keinginan roh, tapi hendaklah kita hidup di dalam roh. Dipimpin, dituntun oleh roh. Nah, sekarang kita berpikir lagi, apakah kita lebih banyak mau mentaati keinginan daging, yang contohnya adalah kita menyukai perselisihan, kita menyukai menjelek-jelekan orang lain, kita menyukai keributan, kita menyukai hal-hal yang jahat, kita menyukai hal-hal yang bisa memalukan atau merugikan orang lain. Kita hanya menyukai keinginan daging kita. Itu kan sebenarnya sebuah bukti-bukti kita lebih tunduk, lebih patuh kepada keinginan daging. Loh terus gimana? Kayaknya sekarang aku sulit banget Kak untuk bisa tunduk kepada keinginan roh. Paulus sudah katakan jawabannya. Karena, saya bacakan sebentar lengkap ya. Shalom Gaul dan Christian Utomo. Shalom, shalom.
kita bersama buka bahwa Tuhan sudah katakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, terus iya tahu Kak, kalau misalnya daging itu lemah, roh itu penurut, makanya lebih suka ikutan daging kan daripada keinginan roh. Oh, kita baca ya, yang Paulus katakan. Kita baca Galatia 5. Ayat yang ya sebenarnya teman-teman bisa baca dari ayat 16 sampai ke 26 secara lengkapnya ya. Tapi saya mau tekankan gini aja. Paulus sudah katakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena kita tahu, kita nggak pernah bisa memilih. Kayaknya kita mau milih keinginan roh, malah jadi keinginan daging gitu ya. Kayaknya selalu berlawanan terus. Dan keinginan roh tidak bisa berjalan bersama dengan keinginan daging. Nggak bisa, kita perlu pilih salah satunya. Nah, kalau kita tahu bahwa roh adalah penurut, tetapi daging adalah lemah. Itu sebabnya, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Itulah firman dikatakan. Ya karena kita tahu bahwa roh adalah penurut tapi daging adalah lemah. Jangan kita mengikuti keinginan daging. Karena keinginan daging kita sebenarnya sudah disalibkan. Sudah mati. Kita fokus aja satu. Kehendak Tuhan, kebenaran. Nah, gimana kita bisa tahu tentang keinginan roh? Gimana kita bisa tahu tentang kebenaran? Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, jangan cuma baca. Renungkan firman Tuhan. Sehingga setiap kali baca, Tuhan nih maksudnya apa ya? Aku udah melakukannya belum ya? Aku sulit nih Tuhan untuk lakukan ayat ini. Karena menurut aku ada beberapa hal yang menurut aku tuh masih benar untuk aku lakukan. Itu menurut aku enak buat daging aku. Kita perlu renungkan. Sehingga kita percaya bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka akan terjadi pembaharuan akal budi di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Jadi itulah yang aku bagikan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, tentang kehidupan jemaat mula-mula. Kita lihat nggak cuma mereka di dalam internalnya berbuah, tetapi ada buah yang terlihat, di mana akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dan kehadiran para pengikut Yesus, jemaat mula-mula saat itu yang berjumlah 3.000 orang lebih, disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Wow, keren banget. Karena nggak cuma berbuah di dalam internal aja ya, tetapi orang-orang di luar juga mengakui dan menyukai apa yang mereka lakukan. Besok hari Jumat kita akan melanjutkan ke Kisah Para Rasul yang ketiga. Kita akan bahas, oke, setelah kita tahu, kita belajar tentang kehidupan gereja mula-mula, apa yang terjadi ya di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, yang pastinya masih berkaitan dengan gereja mula-mula dan pastinya berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan, yang mengajar, yang memberdayakan para rasul saat itu, sehingga akhirnya kita bisa menyaksikan pertumbuhan gereja mula-mula, pertumbuhan para pengikut Yesus yang luar biasa. Itu aja yang mau aku bagikan di siang hari ini, renungan firman Tuhan yang sebenarnya hari ini kita bahas tentang sederhana ya, jemaat gereja mula-mula. Dan kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita perlu ambil waktu sebentar untuk kita merenungkan. Tuhan, aku pengen dong supaya gereja aku juga mengalami hal yang sama. Tuhan, aku tahu kebenaran ini. Aku pengen lakukan kebenaran ini. Dimulai dari diri aku. Kita nggak bisa mengharapkan kebenaran ini untuk dilakukan oleh orang lain. Tapi kita yang mendengar firman Tuhan ini pertama kali, kitalah yang bertanggung jawab pertama kali untuk melakukan firman ini. Kita jangan tunggu orang lain untuk melakukan. Baiklah kita yang mendengar, kita yang menjadi pelaku yang pertama. Kita lakukan firman Tuhan hari ini. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita lihat, Tuhan, aku perlu nih seperti ini di gereja aku. Aku perlu nih seperti ini untuk di hidup aku. Supaya enggak cuma
orang-orang terdekat aku yang menyaksikan Tuhan dalam hidup aku, tetapi orang-orang sekitar aku dapat menyaksikan bahwa hidup aku berbuah. Tuhan, kasih yang nyata seperti ini nih mau aku lakukan. Tuhan, kasih seperti ini yang dunia lagi perlukan sekarang, bahwa dunia lagi menantikan gereja Tuhan. Dunia lagi menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Tuhan, aku mau nih lakukan hal ini supaya keluargaku diselamatkan. Tuhan, aku mau nih punya kemurahan hati, kerendahan hati, kasih penguasaan diri seperti ini, sehingga orang-orang di sekitar aku dapat melihat Tuhan berkarya secara luar biasa dalam hidup aku. Ya, kita perlu Tuhan setiap hari. Kita perlu Tuhan setiap saat, mengingat dunia ini semakin gencar juga menarik kita untuk menjadi sama dengan mereka. Iya, dunia ini semakin mengajar kita, memberikan nilai-nilai kita, memberikan kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya ini good, ini nice, ini oke. Tapi sebenarnya mereka sedang menarik kita untuk menjadi serupa dengan dunia. Sedangkan Tuhan sebelum terangkat ke surga, sebelum hari-hari terakhirnya, sebelum memasuki masa penderitaan, sudah katakan apa? Kamu akan ditolak, kamu akan mengalami penderitaan, kamu akan mengalami penolakan karena namaku. Karena kamu tidak berasal dari dunia, tetapi kamu berasal dari kerajaan surga. Sama seperti mereka menolak aku, demikianlah mereka akan menolak kamu. Sama seperti mereka membuat penderitaan terhadap diri Yesus, mereka juga akan melakukan penderitaan kepada kita, warga kerajaan sorga. Amin. Aku mau Tuhan Yesus pakai hidupku jadi kehendak-Mu. Doaku, Tuhan Yesus berilah hikmat. Amin. Doa orang benar bila doakan akan sangat besar kuasanya. Amin. Ada juga Rafael Viper. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Anak Allah Maha Kudus. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, semakin kita mengenal dan membaca firman Tuhan, akhirnya hati kita makin dibentuk. Oh ya Tuhan, aku mau nih seperti ini. Aku mau lakuin yang benar. Aku mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku mau rela, ikhlas mengalami penderitaan, penolakan, kerugian karena nama Tuhan. Karena itulah yang membuktikan bahwa aku datang bukan dari dunia ini, tapi dari surga. Kita adalah warga kerajaan sorga. Kita perlu ingat lagi identitas kita. Kita perlu ingat lagi panggilan kita. Kita perlu ingat lagi visi kita, bahwa kita nggak akan selamanya tinggal di dunia ini. Kita hanya menjalankan tugas yang sementara. Dan hal ini udah banyak banget dilupakan oleh orang Kristen, karena mereka merasa bahwa ya kita hidup hanya sekali, ya kita hanya hidup sekali, ya udah kita have fun dong. Loh, justru karena kita hidup hanya sekali, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Karena kita hidup hanya sekali, kita perlu hidup dalam kewaspadaan. Karena kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Jadi kan kita sadar bahwa kita adalah warga kerajaan surga, kita bukan warga kerajaan dunia ini. Kita akan kembali dan kita perlu untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Kita perlu hidup dalam kewaspadaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan diberitakan. Teman-teman semua diberkatin. Puji Tuhan, aku pun yang baca firman Tuhan ini aku diberkatin, aku dikuatin, aku sadar aku juga perlu bertobat. Aku perlu untuk mengalami kasih Tuhan lebih lagi sehingga aku bisa juga menyatakan kasih. Nggak cuma bagi orang-orang dalam gereja, aku juga perlu menyatakan kasih bagi keluargaku, tetanggaku, orang-orang yang bahkan nggak mengenal aku. Aku perlu untuk tunjukkan kasih itu kepada mereka. Nah, hari ini aku mau sampaikan bahwa di awal tahun, enggak deh, sebenarnya dari awal tahun lalu ya, aku bilang aku punya kerinduan untuk aku bisa tulis buku. Dan ini udah masuk ke proses-proses terakhir, aku tulis buku tentang kerajaan Allah. Jadi aku mau membagikan sebuah series buku, buku yang nggak cuma satu gitu doang ya, tapi ada saling berkaitan. Kira-kira mungkin ada 4 jenis, ada 4 buku yang akan aku tulis kaitan tentang kerajaan Allah. Dan tujuannya adalah supaya kita nih warga kerajaan surga nih, kita tahu lagi identitas kita, kita ingat lagi tugas kita, kita tahu apa yang akan kita hadapin, kita tahu kita akan menghadapi pergumulan, penolakan, penderitaan. Kita diingetin lagi bahwa ada bagian kita dalam kerajaan surga, ada tugas kita sebagai warga kerajaan surga di bumi ini. Dan kalau misalnya nanti teman-teman tertarik, teman-teman semua bisa follow aku dulu. Kalau misalnya nanti aku kasih pengumuman
teman-teman bisa dapat pengumumannya, atau ketika aku live lagi, atau ketika aku bagikan VT-VT lainnya, teman-teman bisa menyaksikannya dan bisa diberkatin. Dan tujuan aku tulis buku adalah sebenarnya sama seperti aku bikin renungan ini ketika aku mulai pelayanan di sosial media, adalah supaya makin banyak orang itu bertumbuh dalam Tuhan, makin banyak orang tuh kenal pribadinya Tuhan, makin banyak orang tuh mengandalkan Tuhan dibandingkan mengandalkan dirinya sendiri. Dan tolong support doanya supaya sampai buku ini bisa launching, itu semuanya bisa dikerjakan dengan yang terbaik, dan fokusnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil supaya banyak orang menyadari bahwa mereka lah warga kerajaan sorga gitu ya. Banyak orang akhirnya menyadari bahwa mereka punya bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, dan ya aku dalam penulisan ini udah mencapai ke proses-proses terakhir, jadi mohon support doanya teman-teman semua, Bapak Ibu, supaya buku ini bisa launching dan buku ini bisa memberkati banyak orang. Dan aku juga mau bagikan, mungkin ada banyak yang baru pertama kali join di live talk aku. Aku hadir setiap Senin sampai hari Jumat untuk bagian renungan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Sebelumnya aku udah sempat bahas kitab Yohanes, Efesus, Filipi, Kolose, Galatia, dan akhirnya udah sampai ke Kisah Para Rasul. Tentunya masih akan berlanjut sampai waktu-waktu yang Tuhan izinkan aku membagikan renungan di sosial media. Cuma mungkin kedepannya juga aku akan rame di Instagram, gak cuma di TikTok aja, karena udah sampai setahun ini ternyata hasilnya positif ya untuk bisa bagiin firman Tuhan di live TikTok. Dan aku pengen juga untuk bisa bagiin renungan firman Tuhan di live Instagram juga. Jadi mohon dukungan doanya teman-teman, karena aku percaya tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, yang selalu kuat, yang selalu kuat gitu ya, selalu apa ya, berada di dalam kekuatan gitu ya. Aku percaya bahwa hanya orang-orang yang berdoa, yang mensupport para hamba-hamba Tuhan untuk mereka bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi gerejanya Tuhan, umat-umat yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini teman-teman semuanya. Sebelum itu aku mau berdoa untuk teman-teman semuanya, untuk para pendengar di live talk hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa hari ini keren banget Tuhan, bacaan firman Tuhan tentang gereja mula-mula. Itu memang udah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi Tuhan, kami gereja Tuhan, kami pengen mengalami yang sama dong Tuhan. Kami pengen terima kasihnya Tuhan, kami pengen terima sukacita Tuhan, kami pengen bisa melakukan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kami. Biar buah itu gak cuma berada dalam gereja, tapi ada banyak buah juga yang bisa dihasilkan dan dinikmati oleh orang sekitar kami di luar dari orang gereja. Tuhan, kasih-Mu, karuniamu, anugerah-Mu, hikmat-Mu dilimpahkan bagi orang-orang yang mendengarkan talk ini, sehingga mereka bisa berdiri teguh, setia sampai akhir, tetap percaya dalam Tuhan. Aku terima berkat-Mu, kami terima kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu yang melimpah dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin semua. Hari ini aku